Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AIM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di AIM Talks. Episode spesial perbincangan bersama penghafal Al-Qur'an. Dalam segmen ini kita akan berbincang sedikit bersama para penghafal Al-Qur'an, para pembelajar Al-Qur'an yang tentunya ada di Ma'had Abdullah bin Mas'ud. Dan hari ini kita akan berbincang bersama salah seorang santri penghafal Al-Quran dari Ma'had Abdullah bin Mas'ud, ya, Tamer Farid Bahanan hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Tamer. Waalaikumsalam. Ahlan wa Ahlan wa sahlan. Kayaf halakum? Alhamdulillah tamam. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Antum siapa tadi namanya? Tamer. Namanya Tamer Farid Bahanan. Tamer Farid Bahanan asal dari Sumbawa Besar. Sumbawa. Ya. Masya Allah. Di NTB. Masya Allah, Nusa Tenggara Barat. Ya. Taib. Kemudian masuk ke Ma'had sejak tahun? Ana masuk ke Ma'had tahun 2020. Setelah lulus SMA. Oh, setelah lulus SMA masuk ke Ma'had di tahun 2020, awal pandemi berarti ya? Ya, pertengahan pandemi. Ketika awal pandemi masih daftar. Oh, Masya Allah. Taib. Nah, antum dari Nusa Tenggara Barat, ya, dari NTB ya. Datang jauh-jauh ke Bojongkulur. Pertama tahu informasi tentang Ma'had AIM ini dari mana? Dan gimana proses waktu itu antum daftarnya bisa sampai ke sini? Taib. Pertama, ketika pengen daftar setelah SMA, cari tujuan. Setelah SMA ada beberapa ma'had, tergantung tujuannya, mau ilmu syar'i atau Al-Quran atau apa. Cuman ketika anak lulus SMA, hati condong ke pengen ngapal Quran. Oh, Masya Allah. Soalnya sebelumnya di ma'had ilmu syar'i, jadi Qurannya kurang maksimal. Ya. Dan ketika itu tahu info kabar dari kakak kelas yang sudah di sini. Oh, Masya Allah. Kakak kelasnya daftar. Ya cerita, ini ada ma'had di Bogor, daerah Bojongkulur. Pondok tahfiz masih baru. Ketika itu masih baru, Ustaz ya. Nah, dijelasin fasilitas. Ya kayak itu, dan langsung hati anak tertarik pengen daftar. Dan ketika dibuka pendaftaran, cari informasi, alhamdulillah daftar. Oh, daftar dan keterima, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah keterima. Nah, kemudian setelah antum diterima, kesan pertama antum ketika datang ke Ma'had, apa yang antum rasakan? Pesan yang pertama yang anak rasain, ya ini ketika pertama di awal Ma'had tahfiz yang khusus gitu, yang hari-harinya ngafal Quran, ya anak merasa senang, alhamdulillah, mendapatkan apa yang anak inginkan. Masya Allah. Tujuan yang anak pengen memang Ma'had tahfiz. Alhamdulillah Allah kasih jalan, dapat Ma'had tahfiz. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian ketika antum pertama kali jadi santri, ya, di Ma'had ini, berapa hafalan yang antum punya waktu itu? Dan bagaimana kadar bacaan antum? Dan apa perbedaannya dengan sekarang? Ya, udah sejauh mana nih perubahannya selama antum berada di Ma'had? Ketika sebelum masuk sini, Ustaz, hafalannya sebelumnya 4 juz. Oh, 4 juz. Iya. Sudah sempat mondok tahfiz di luar sebelum di pondok sebelumnya. Ya. Ya, setelah kenal dengan Ma'had tahfiz Abdullah bin Mas'ud, ya ternyata metodenya berbeda. Yang kita rasain sendiri, kami rasain sendiri, alhamdulillah. Baru mendapatkan metode yang sebenarnya gitu. Ya, dari sebelumnya nggak tahu sama sekali, ya alhamdulillah dari tahu ilmunya gitu. Tahu cara menghafal yang baik. Ya, tahu cara menghafal yang baik, cara murjah yang benar. Ternyata ada tata cara menghafal. Tidak sekedar menghafal. Ya. Dan
gimana cara merujahkan hafalan lama, hafalan baru. Ternyata itu ada ukuran batas-batas masing-masing tertentu gitu. Ada mikdar. Ada mikdarnya. Nah, Dan itu semua diajarkan di Ma'had. nah ya di sini diajarin tata caranya semuanya dari awal. Masya Allah. Dan itu sangat membantu dalam proses menghafal antum. Nah, itu sangat membantu sekali dalam proses menghafal. Dan selama ini sudah berapa banyak hafalan yang sudah antum hafal sampai saat ini selama di Ma'had? Alhamdulillah selama sekitar 1,5 tahun. Sekarang hafalannya alhamdulillah 25 juz. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, 5 juz menuju khatam insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Sudah tinggal 1/6 lagi ya. Nah, 1/6 dari Al-Quran. 1/6 dari Al-Quran. Taib. Di sisi 1/6 dari Al-Quran. Berarti ini cukup perjalanan yang cukup panjang. Dari antum juga memang merasakan tadi adanya beda antara menghafal yang sebelumnya ya atau di luar Ma'had Aim, dan ketika antum datang ke Ma'had Aim antum menemukan perbedaan dalam cara menghafal tadi, kemudian metode-metodenya ya. Apa yang membuat itu beda, dan antum bisa nggak ceritakan metode apa yang antum dapatkan di sini? Apa bagaimana tadi menghafal baru yang baik, kemudian bagaimana murojaah yang benar itu ya. Bagaimana antum diajarkan di Ma'had ini? Bisa tolong ceritakan nggak metodenya gimana? mungkin dari menghafal dulu sudah. Dari menghafal Al-Quran. Jadi metode yang Anda dapat dari guru kami Syekh Abdul Karim bin Muhammad bin Khalil Qasul hafizahullah ta'ala, ya, pertama kita harus jadi menghafal ini seperti memfoto, seperti memindahkan apa yang kita lihat ke memori. Iya, seperti foto. Perumpamakan seperti foto, ya foto. Kita memindahkan apa yang kita baca, kita hafal ke dalam ghaib. Nah, dan itu ada cara-caranya. Yang pertama, melihat menggunakan mata. Bisa menghafal mendengar dengan telinga. Mengucapkan dengan lisan. Dan menulis dengan ditulis, maksudnya metode ditulis dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan ditulis. Ada beberapa cara menghafal, dan menghafal yang Anda dapat itu metode ta'tamid alal ain, yang mengandalkan mata. Yang mengandalkan mata. Sejatinya itu yang mengandalkan mata. Bukan mengandalkan ingatan. Bukan mengandalkan dzakirah. Jadi sejatinya itu, jadi beberapa orang asal ngafal gitu, nggak tahu tujuannya gimana, asal ngafal. Ternyata sejatinya itu dengan mata. Bukan dengan ingatan, bukan diikat dengan suara doang yang keras-keras gitu saja. Mungkin kayak gitu saja. Jadi yang terpenting adalah gimana si mata itu bisa familiar dengan yang dibaca dan diulang-ulang tadi sampai dia nempel. Dan tapi nggak hanya mengandalkan gimana kuat kita dalam mengingat, tapi memang saling menguatkan antara penglihatan sama ingatannya itu. Jadi nggak hanya mengandalkan ingatan. Dan tadi ada metode-metode lain seperti mendengar, kemudian menyalin ya. Menyalin bisa nulis dari apa yang dilihat atau mungkin menulis dari apa yang didiktekan atau didengar. Nah, itu masya Allah ya, metode yang luar biasa bagus, dan itu antum terbantu dengan itu dan menggunakan metode yang penglihatan tadi. Masya Allah. Nah, kemudian metode murojaahnya bagaimana? Yang benar yang diajarkan di Ma'had ini. Kalau metode murojaah, ketika itu anak pernah nanya ke Syekh, kapan kita berhenti dari murojaah? Layak nggak seorang hafal Quran tuh berhenti murojaah gitu? Udah nyampe derajat itqan, jadi setelah itu lepas murojaah. Dan beliau waktu itu menjawab,
beliau bilang murajaah la hadda lahu. Tidak ada batasan ketika murajaah. Jadi ketika kita udah sampai pada poin tertentu, setelah itu ya udah kita mendapatkan hasilnya udah stop, fuck off. Ternyata murajaah tidak ada batasannya. Gak ada yang pengikatnya ketika kita udah sampai pada derajat tersebut, udah stop gitu. Ternyata murajaah, dan sayanya menjawab, ya uniknya gini Ustaz. Boleh kalau tidak murajaah, kecuali dua keadaan yang ada pada dirimu. Yang pertama, ketika kita udah gila, Ustaz. Sudah tidak ada akal. Dan yang kedua, ketika kita udah meninggal, udah mati. Udah. Kita tanya, mana fulan, kok nggak murajaah? Ya udah meninggal. Ya, selama masih hayat dengan badannya, kita butuh dengan murajaah. Dan ketika tanya pun sama orang-orang korek-korek yang mungkin hafalannya, ketika kita tanya kenapa mungkin hafalannya, apa ya penyebabnya kok bisa mungkinnya padahal sama-sama manusia. Ya kita pertama kali kita tanyain kepada seorang korek itu, kita harus tanya berapa kali dia ngulang hafalan tersebut. Udah berapa kali mereka menghatamkan Al-Quran. Dari situlah timbul, bahwa hafalannya mungkin, hafalannya biasa saja, hafalannya dari jawaban pertanyaan, dari pertanyaan berapa kali dia ngulang pun kita udah tahu hakikat sebenarnya hafalannya. Oh iya. Jadi intinya hafalan tuh, kualitas hafalan tuh juga ditentukannya sama murojaah. Nah, sama murojaah. Dan memang tadi murojaah itu kan pengulangan yang metodenya adalah sebenarnya simpel, adalah jangan pernah berhenti murojaah. Nah, metodenya takrar, cuman ulang-ulang. Mengulang. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, ta'ahadul Quran. Berarti dari situ kita mendapat faedah hadis bahwa ya selalu dijaga dengan cara apa ya, mengulang-ulang. Dan kita boleh berhenti murojaah kalau antara kita hilang akal atau umur kita habis. Nah, Masya Allah ya. Jadi memang itu dua kondisi yang antara kita memang sudah selesai ya, wafat, atau memang kita hilang akal kita sehingga kita berhenti dari murojaah. Tapi selama orang masih ada akalnya, masih ada umurnya, berarti masih terus butuh untuk terus mengulang apa yang dia hafal ya. Nah, apa yang dihafal. Masya Allah, luar biasa. Taib. Ya, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kami ingin dengar bagaimana pesan antum untuk teman-teman yang sama-sama sedang berjuang menghafal Al-Quran juga, ya. Dan ketika antum ingin ucapkan terima kasih saat ini, ya, rasa syukur antum dan terima kasih antum, maka siapa saja yang ingin antum beri ucapan terima kasih? Tafadhol. Menghafal Quran itu Masya Allah, kerjaan yang mengasihkan. Kalau menurut anak ya, panggilan hati. Jadi ya kita merasakan nikmat. Dan sebelumnya pun ketika anak di Mahat sebelumnya 6 tahun itu merasakan berbeda dengan yang di Mahat sekarang. Padahal di Mahat sekarang baru dibilang 2 tahun saja. Nah, cuman nasihat untuk para penghafal Quran, nasihatnya untuk diri anak pribadi, dan untuk semua bagi sahibul Quran. Yang pertama itu kita selalu harus ingat bahwasanya al-fursah lan ya'ud, kesempatan yang kita miliki sekarang itu tidak bisa akan pernah kembali. Yang kita miliki sekarang, alhamdulillah ada kesempatan, ada masa untuk bisa menghafal Quran. Itu kita dengan sebaik mungkin kita mempergunakannya dengan sebaik mungkin kesempatan ini. Terus yang kedua,
ya banyak juga dari penghafal Quran yang mungkin dikatakan gimana Ustaz? Banyak yang gugur dalam menghafal Quran, Ya. yang sangat disayangkan. Nah, yang kedua itu adalah menjauhkan, menghindari pikiran-pikiran yang membuat kita lemah. Yang membuat kita itu lemah. Oh, saya nggak pantas jadi menghafal Quran. Oh, saya kayaknya nggak cocok, bukan tipe anak menghafal Quran. Nah, itu sejatinya itu awal dari syaitan. Dan Ana pernah menanyakan beberapa dengan para asatidzah Ana sebelumnya. Apa sih kiat menghafal Quran? Biasanya beliau bilang kalau menghafal Quran gak ada lain kecuali 3 perkara. Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Yang pertama itu benar-benar kita menanam pada diri kita ini betul-betul menghafal Quran bukan karena dilihat manusia, bukan karena kepentingan lain. Mau jadi imam, mau jadi qari. Yang pertama harus kita tanamkan niat ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, jikalau engkau mau kepingin menjadi penghafal Quran, maka yang kedua, kiat kedua itu adalah harus selalu istiqomah, continue, konsisten. Jadi antara jalan menuju kesuksesan, yang continue konsisten ini berat saja. Kata Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik amal itu yang berketerusan, berkesinambungan, berkontinu, walaupun sedikit. Dan slogan juga yang ditanamin oleh Syekh kami di sini, yang sering sekali beliau tidak pernah bosan yang mengingatkan itu adalah syai'un qalil tudawim alaih afdal min syai'in katsir tanqati. Jadi amalan yang kecil yang kita senantiasa terus-menerus melakukannya, berkontinu, berkelanjutan, itu lebih afdal, lebih utama daripada amalan yang sekaligus banyak tapi ujung-ujungnya apa? Putus dari amal tersebut. Nah, terus yang terakhir adalah sabar. Harus memiliki sifat sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan itu mungkin kiat-kiat yang nasihat untuk diri anak pribadi dan untuk para sahibul Quran, penghafal Quran di luar sana. Dan anak di sini pengen berterima kasih kepada Ma'had Tahfidz Abdullah bin Mas'ud. Ya, alhamdulillah telah mengajarkan anak di sini dengan mendapat semua ilmu yang baru. Ilmu Quran dan ilmu yang lainnya, ilmu akhlak, adab, kesopan santunan. Yang khususnya ilmu Quran, yang sebelumnya anak sama sekali belum ada basic ilmu Quran. Jadi sekedar ilmu Qurannya hafal, nyetor, ya sekedar ngafal stor. Sebelumnya benar-benar belum ada gambaran apa itu ilmu qiraah, apa riwayah, apa. Ternyata ya setelah alhamdulillah dengan belajar di Ma'had baru muncul ilmu-ilmu yang baru yang sebelumnya belum pernah anak dapatkan. Masya Allah. Nah, berterima kasih dengan Ma'had, dengan mudir Ustaz Abu Hanif hafidhahullah dan Syekh dan segenap sivitas Ma'had yang telah membantu kami selama di sini. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas kesempatannya Tamer ya dan sharingnya. Ya semoga Allah beri keberkahan pada ilmu dan juga hafalan antum. Amin. Ya dan
Allah jadikan manfaat dari ilmu yang antum sudah pelajari di Ma'had ini. Barakallahu fikum. Baik, sahabat AIM, ya mungkin kita cukupkan perbincangan kita ya. Terima kasih sudah menyimak AIM Talks edisi spesial pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan katsira. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.